Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna jalla jalaluhu, ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, alhamdulillah alamin. Wa kita bersyukur kepada Allah telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita, sehingga kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan juga kita bersyukur Allah memberikan kita kesempatan untuk ibadah yang agung di pagi ini, salat subuh berjamaah. Dan juga kita duduk dalam majlis zikir, ya. Dan kita juga tentunya berdoa untuk keberkahan waktu dan majlis yang kita tengah duduki ini dengan Allah, dengan meminta ilmu, ya. Di antara doa zikir-zikir pagi, ya, antara lain selain minta keselamatan, juga kita minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kau minta ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyib dan juga amalan mutaqabbalan, amal yang diterima di sisi. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Muyassar. Bagaimana? Bab nikah. Sekarang nikah. Warisan sudah selesai, ya? Alhamdulillah. Kita nikah dan talak. Kita masuk ke bab nikah dan talak. Tentunya bapak-bapak di sini mungkin sudah lewat, ya, waktunya, cuma mungkin masih ada berkeinginan. Ini kita pelajari lagi. Ada ilmunya dulu kan, mungkin ilmunya sedikit, dan sekarang mungkin akan ilmunya yang lebih mantap kalau sekarang. Bab pertama, bab nikah dari kitab nikah dan talak. Nikah secara bahasa artinya dari kata nikah, menggabungkan atau menyatukan, saling memasuki. Orang Arab bilang tanakahatil asjar, tanakahat al-asjar. Kalau satu pohon dengan bagian yang lain, rantingnya itu bersatu saling masuk, itu disebut tanakahat asjar. Tanakahat maqam atau juga disebutkan air itu bercampur masuk ke dalam tanah yang lemah. Dikatakan nakah itu dari menggabungkan atau menyatukan, saling memasuki. Adalah secara syar'i, seperti kita ketahui, akad yang mengandung pembolehan antara suami istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan. Dan dasar persyaratan nikah adalah tentunya dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', kesepakatan para ulama. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan disyariatkannya menikah, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam An-Nisa ayat 3, fankihu ma qaba lakum minan
nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita yang lain yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, fankihu aw fawahidan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidan. Dan bila kalian takut untuk tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Aw ma malakat aymanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Kita ketahui dalam agama kita yang mulia, budak-budak wanita, kalau dia tidak memiliki suami, maka dia menjadi hak majikannya. Dia memiliki hak majikannya. Dia sang majikan tentunya boleh menikmatinya dalam arti seperti laknya istrinya. Bahkan budak itu kedudukannya di bawah istri. Kalau pernikahan, seorang istri bisa meminta khulu, bisa minta cerai. Tapi kalau budak dia tidak bisa memberhentikan majikannya, kecuali nanti dia disebutnya mukatabah, dia harus membayar. Misalnya harganya dia berapa, maka dia membuat perjanjian dengan majikannya bahwa dia akan membayar uang pembebasan dia. Artinya kepemilikan terhadap budak itu lebih besar dibandingkan akad pernikahan. Jadi hak pemiliknya majikannya itu lebih besar, sehingga makanya wanita-wanita budak itu artinya majikan laki-laki memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Juga Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Nah, di sini kita lihat ayatnya, nikahkanlah. Artinya nikah itu tidak melulu dari orangnya saja, tapi juga dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Terutama kalau menemukan orang-orang yang sendirian, sehingga di sini para ulama melihat seperti sahabat Utsman bin Affan ketika beliau kehilangan istrinya pada usia 80 tahun beliau menikah. Usia 80 tahun beliau menikah dengan seorang wanita 20 tahun. Karena kata para ulama, terutama khususnya laki-laki yang memiliki kecenderungan kebutuhan biologis lebih besar dari wanita, maka ketika dia sendiri sangat dianjurkan segera menikah. Itu juga sunat yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka itu tidak pernah berlama-lama menghujam. Misalnya mereka terutama setelah mungkin ditinggal istri atau yang lainnya, mereka umumnya segera menikah. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Termasuk perintah kalau kita melihat di sekeliling kita ada yang sendirian, berusaha dibantu untuk dinikahkan, dicarikan pasangannya. Wassalihin min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba saya kalian yang wanita. Hadis yang disebutkan dalam Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu di antara kalian menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu aqaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu tentu menundukkan pandangan. Wa ahsana lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Kita ketahui pandangan ini adalah tempat sasaran dari panah-panah syaitan. Ketika seseorang tergoda oleh wanita, itu awalnya dari pandangan. Kemudian hawa nafsunya membenarkan apa yang dia lakukan. Alhamdulillah. Kalau dia tidak kendalikan, tentunya ini dia bisa sulit untuk menjaga farjnya.
ya, menjaga kemaluannya sehingga terjadilah yang terjadi. Ya, dan ini Nabi SAW katakan, wahai para pemuda, siapa yang mampu segera menikah. Disunahkannya untuk bersegera menikah. Ya. Terutama ya ketika dia harus berusaha menjaga kesucian. Terutama di zaman sekarang tentunya lebih ditekankan ya untuk kemudian menikah karena fitnahnya luar biasa zaman sekarang, ujiannya luar biasa, ujian wanita luar biasa. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Barang siapa yang belum mampu karena dia berpuasa, karena sesungguhnya itu adalah pencegah hawa nafsu bagi. Jadi masalah hawa nafsu ini sesuatu yang tentunya dalam Islam itu diakui, bukannya tidak ada. Ya. Manusia itu memiliki nafsu, tapi Islam ya memagarinya dan mengarahkan kepada yang diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah. Dalam hadis Nabi bijaksana Rasulullah bersabda, "Tazawwajul wadud wal walud." Tazawwajul wadud wal walud. Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta lagi berpotensi banyak anak. Fa inni mukathirun bikumul umam. Dan sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian umat Islam di depan umat-umat lainnya. Di sini ada beberapa faedah dari hadis ini. Pertama, diperintahkan bersegera menikah. Ya. Yang kemudian faedah yang lainnya, Nabi SAW memerintahkan seseorang mencintai ya pasangan al-wadud yang dia penuh cinta. Al-wadud yang juga dia kemungkinan banyak anak. Kata para ulama, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang banyak anak? Antara lain dengan melihat potensinya, misalnya orang tuanya anaknya banyak, ya, maka kemungkinan bisa jadi anaknya juga ini banyak subur, gitu kan? Yang berikutnya apa? Disunahkannya memperbanyak keturunan. Nah ini tentunya ya ini yang yang berlawanan. Ya, hadis ini menjadi sebenarnya hujah ya, bagi mereka ya ini kalau di kita justru diarahkan untuk 2 anak cukup ya, KB ya. Tapi sunnah Nabi SAW kita disunahkan memperbanyak keturunan karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian umat Islam dan umat lain ya. Karena dengan anak, terutama anak yang dibina dalam agama yang benar, itu akan berpotensi antara lain menjadi pejuang-pejuang agama, menjadi pembela-pembela agama, memperbanyak hamba-hamba Allah. Dan itu sama dengan seseorang ketika dia dalam urusan dunia, dia memiliki toko-toko yang dia di sana mengharapkan keuntungan investasi. Tentu kalau seseorang memiliki 1 toko dibandingkan 2 toko, 3 toko, 4 toko dan seterusnya, tentu kemungkinan keuntungan dia dapatkan ya lebih banyak daripada dengan semakin banyaknya tokonya. Begitu pula dengan anak, maka anak pun dia adalah amal jariah. Nabi SAW katakan, "Idza mata Adam, bila anak Adam meninggal, inqata'a amaluhu, maka akan terputus amal-amalnya. Illa min thalathati, kecuali dari 3 hal." Ya. Nabi SAW katakan, ya, pertama antara lain dari sedekah jariyah, atau ilmu yang tafa'a bihi aw waladin salih yadkhul. Dari sedekah jariyah, dari ilmu yang bermanfaat, dan juga dari anak yang mendoakan dia, ya. Sehingga sunnah memperbanyak keturunan juga itu adalah tujuannya untuk kebaikan seseorang. Dia memiliki potensi ya untuk menambah amal-amal kebaikan dia. Karena anak itu hasil orang tuanya, kata Nabi SAW. Sehingga sebagian ulama memahami amalan-amalan anak juga tentunya akan diberikan kepada orang tua.
Dan juga Nabi SAW mengatakan inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan dinaikkan, ditinggikan derajatnya nanti di surga. Ini hadis yang luar biasa. Terus orang ini kebingungan ketika derajatnya dinaikkan. Anna hada, kenapa bisa begini? Kenapa derajat saya bisa naik? Kebingungan, dia merasa amalnya pas-pasan. Perhatikan jawaban yang diberikan kepada dia. Dikatakan kepada dia, istighfari waladikana. Semua ini karena istighfarnya anakmu kepadamu. Istighfarnya anakmu kepadamu. Karena istighfarnya anak, akhirnya derajat seseorang itu dinaikkan di surga. Bahkan kalau anak yang soleh juga, anggaplah dia meninggal dalam keadaan syahid, maka dia bisa memberikan syafaat. Ya, seorang manusia itu muslim, kalau dia meninggal dalam keadaan syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ya, maka sebenarnya sunnah memperbanyak anak ini sama dengan ya memperbanyak potensi kebaikan-kebaikan seseorang, potensi orang yang mendoakan, potensi orang yang beristighfar atas diri. Karena itu Nabi SAW memerintahkan ya untuk mencari wanita yang kemungkinan memiliki anak banyak, dan beliau katakan aku akan membanggakan umatku di hadapan umat lain ketika umatku banyak. Ya. Kemudian hikmat disyariatkannya menikah, antara lain menjaga kehormatan diri. Ya. Allah menciptakan manusia ini dan memasukkan insting kebutuhan biologis pada tabiatnya. Maka Allah mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kecenderungan ini dan tidak sia-sia. Nah, artinya dalam Islam kebutuhan akan biologis itu tidak dipungkiri. Ya. Salah satu tujuan pernikahan ini antara lain hubungan biologis. Ya. Ini perlu kita pahami. Ya. Karena nanti kalau ada salah satu pihak yang tidak bisa memenuhi ya lawannya dalam hal ini, maka itu menjadi salah satu penyebab seseorang kemudian diperbolehkan meminta untuk berpisah. Ya. Yang kedua adalah mewujudkan sakinah, ketenangan dan juga kesenangan antara laki-laki dan perempuan, merealisasikan ketentraman dan kedamaian. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untuk kalian azwajan, berpasangan ya dari jenis kalian sendiri, manusia, litaskunu ilaiha, supaya kalian cenderung ya kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan antara kalian rasa kasih sayang, sakinah, ketentraman. Ya, tentunya bapak-bapak atau ibu-ibu yang dulu pernah melewati masa bujang atau kesendirian dan setelah menikah tentunya merasakan perbedaannya. Yang ketiga menjaga nasab. Ya, menjaga nasab antara lain ya tentunya agar dia nama dia masih ya, artinya nasab dia masih bersambung. Ya. Ya, kadang ini mohon maaf ada orang-orang yang ya pada tua sampai, terutama laki-laki sampai tua belum menikah. Ya. Kadang saya nasihati menikah saja, nggak usah banyak pilih ya, karena awalnya ada beberapa teman saya kayak gitu, terlalu banyak pilih-pilih. Ya. Oh yang ini begini, yang ini begitu, yang ini begini, yang ini begitu, sampai usia 50 sampai 60 ya. Kalau sampai usia 30 yang ini begini, itu begitu masih oke lah. Ya. Sampai 50, 60 subhanallah saya. Tutup mata, bismillah saya cari yang wanita solehah sudah aja. Jangan banyak pikir. Setelah itu apa? Kita perlu menjaga nasab supaya kita ada ya, kesempatan amal kita yang kedua. Kita mungkin dalam kehidupan ini banyak kekurangannya, amal-amal kita pas-pasan. Kita berharap dengan keturunan ini nasab kita bersambung, juga pahala kita masih bersambung. Kita sudah dikubur, pahala kita masih bersambung. Minimal insya Allah kalau Allah mudahkan kita misalnya
mendapatkan keturunan. Ya. Itu tujuan pernikahan, menjaga nasab dan menguatkan jaringan kekerabatan dan rahim sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kemudian menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia dan memperbanyak kaum muslimin untuk membuat orang-orang kafir gusar dan menyebarkan agama Allah. Nah, ini salah satu dari tujuan memperbanyak dengan menikah dan memperbanyak keturunan untuk membuat orang-orang kafir gusar, ya, untuk menakutkan mereka dan menyebarkan agama Allah, menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia. Inilah agama kita yang mulia. Pada beberapa agama kita ketahui ada yang mereka menjalani hidup yang disebut tabattul. Apa itu tabattul? Tidak menikah, menjadi biarawan atau biarawati. Andaikan itu, tentunya tokoh agama adalah contoh kebaikan. Contoh kebaikan. Andaikan itu kebaikan, harusnya umatnya mengikuti. Harusnya. Dan kalau umatnya mengikuti, tentunya akan habis. Karena semuanya tabatul seperti ini, semuanya tidak menikah. Tidak ada manusia, tidak ada keturunan. Nah, ini dari situ kita bisa melihat batilnya ajaran kebiarawanan. Ya. Bahkan mohon maaf ya, nah, kami dulu nenek kami kan tinggal di daerah Muara Rajin ya, dekat sana. Muara Rajin ke bawah itu Cikaso. Ya. Tentunya ada gereja besar kan ya. Itu warga-warga Cikaso yang kadang-kadang yang juga bekerja di sana. Mereka cerita di dalam itu, dalam yang luas itu ada gereja, ada sekolah, itu mereka bisa punya tanah seperti itu ya. Karena dari Belanda ya, hasil dari rampasan dari negeri kita ya, milik penjajah dulunya, sehingga mereka mewarisi. Itu di dalam itu tuh, di dalam taman itu kata orang-orang sana tahu banyak dulunya itu banyak makamnya bayi-bayi aborsi. Hasil apa? Ya itu siapa? Kalau Katolik ini pastor ya, pastornya yang kemudian ya dengan biarawatinya. Jadi bahkan mereka tidak bisa menahan karena memang itu sudah alamiah. Kecuali mereka mungkin dikebiri, mereka tidak bisa menahan. Itu bagi orang sana tahu lah skandal kayak gitu ya. Itu banyak pertanyaan di dalam itu makam-makamnya ya. Baik tidak dikasih ini, cuma karena luas kan tamannya ya digali saja, diwakafkan bayi aborsi seperti itu. Antara lain hasil dari hubungan gelap, dan itu sudah juga menjadi rahasia umum dunia. Banyak buku-buku yang menulis seperti itu, banyak skandal-skandal seperti itu ya. Skandal-skandal di Vatikan itu banyak sekali. Kenapa? Karena mereka melawan fitrah. Allah menciptakan kita memiliki kecenderungan untuk antara lain kebutuhan biologis ya. Tidak bisa seperti kebutuhan fitrah kita untuk makan, seperti kebutuhan fitrah kita untuk makan, maka tidak bisa dihindari. Dan Allah kemudian memberikan jalannya yang diberikan. Dan menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang zina yang hina dan hubungan-hubungan yang haram. Menikah demikian. Makanya mohon maaf ya. Bagi laki-laki itu kerap kali memiliki kebutuhan yang berbeda dengan perempuan. Nah, itu survei juga membuktikan bahwa umumnya laki-laki lebih banyak, mohon maaf ya, punya kecenderungan demikian. Sehingga makanya ada syariat yang disebut ta'addud ya, berpoligami, disukai atau tidak ya. Tentunya ini adalah syariat dari agama kita yang mulia. Tujuannya apa ta'addud atau poligami ini? Andaikan seorang laki-laki, mohon maaf, dia memiliki kebutuhan ya, mungkin satu tidak cukup, sehingga kemudian diarahkan kepada yang halal, Oh itu nikahnya cuma karena pilih nafsu aja. Ya memang antara lain itu salah satu cara yang halal untuk melampiaskan nafsu. Mungkin dia nafsunya berlebih. Tiap orang itu berbeda ya. Sebagaimana orang makan, ada yang semua makannya banyak, ada yang makannya sedikit. Nah begitu juga dengan nafsu ya, seksual.
ada orang yang banyak kemudian diarahkan untuk kepada misalnya poligami dibanding dia berzina. Yang mengerikan banyak kasus sang istrinya tahu suaminya itu naudzubillah punya kebutuhan, akhirnya dia suaminya kesana kemari, terus dia bilang sampai istrinya, kamu mau kamu pacaran, mau kamu ini di luar jajan sana sini nggak apa-apa, yang penting kamu jangan nikah lagi. Subhanallah. Ini istrinya mengarahkan kepada dosa besar yang nanti akibatnya akan buat suaminya dan buat keluarga dia sendiri akan hancur. Ya. Karena ketika menjadi wartawan itu banyak kasus AIDS itu masuk jadi satu keluarga. Gara-gara apa? Suaminya kayak gitu, naudzubillah. Dia mungkin punya kebutuhan seks, kemudian dia jajan ke sana kemari, ya, istilah orang jajan, padahal itu jajan yang sangat terhina. Kemudian dia pulang ke rumah menyebarkan ke istri, kemudian punya anak sekeluarga semua. Tuh, kalau kita datang ke Komisi Penanggulangan cari kasus kayak gitu banyak Pak, banyak. Ya. Gara-gara apa? Suaminya awalnya. Karena terkadang istrinya, ya, makanya hati-hati dalam masalah ini. Ya. Memang ada, ya, artinya ini adalah satu solusi Islam ya, untuk menghindari seperti itu. Nah, kami ya dengar kayak gitu. Silakan kalau misalnya kembali, tapi jangan sampai menikah. Karena subhanallah mendorong suaminya untuk berbuat dosa besar. Kalau punya kebutuhan, maka dia ridho dengan takdir Allah, berikan kesempatan. Kalau memang suaminya membutuhkan, ya ada kebutuhan yang lebih. Kemudian hukum pernikahan dan memilih istri. Hukum menikah berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Wajib, kalau apa, mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam zina, sedang karena dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya. Karena menikah jalan untuk menjaga kehormatan dan memelihara agar tidak terjadi dalam sesuatu yang haram. Nah, ini terutama pemuda-pemuda yang kemungkinan besar dia bisa jatuh ke zina. Apalagi na'udzubillah, dia sudah kenal wanita, dia sudah kenal yang disebut di masyarakat kita sebagai pacaran. Suka atau tidak suka, pacaran itu sebenarnya gerbang zina, pintu gerbang zina. Ya. Pintu gerbang zina itu budaya masyarakat kita, budaya yang sangat buruk dan tercela. Apalagi kalau di zaman sekarang, pacaran itu saya suka kamu, dia nyatain, dia nembak istilahnya. Dimulai bahkan dari mulai SMP, dari mulai SD. Dan pacaran itu seolah-olah sudah seperti ijab kabul tanpa ada saksi, tanpa ada mahar, tanpa ada wali. Itu yang dipahami anak muda sekarang. Ya. Ya, karena itu ketika ada cenderung, pertama kita memang harus menjaga diri kita dan keluarga kita, jauhi mereka dari sana. Kalau mereka usianya sudah lumayan cukup dan kira-kira sudah memiliki tanggung jawab, mungkin belum memiliki nafkah yang tetap, tapi sudah memiliki tanggung jawab, mau mencari ini, maka berusaha untuk dinikahkan. Jangan ditunda-tunda. Tapi nunggu sampai punya rumah, punya mobil. Alhamdulillah terjadi yang terjadi akhirnya. Sedangkan dia memiliki kebutuhan yang tidak bisa kita. Ya. Jadi terkadang, ya, di masyarakat kita menikah dini itu seolah-olah dianggap buruk, bahkan oleh pemerintah dalam beberapa program yang menikah dini itu dianggap sebagai suatu masalah. Kami, ya alhamdulillah, kami dulu ya, menjadi jurnalis di Pikiran Rakyat, kami pernah meneliti masalah itu. Umumnya terjadinya pernikahan yang berantakan karena usia dini itu umumnya kalau diawali dengan sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang buruk. Antara lain apa? Memang dimulai dengan pacaran atau dimulai dengan, ya, tanda kutip naudzubillah, yang anak muda bilang MBA, made by accident, hamil akhirnya menikah, itu berantakan pernikahannya umumnya naudzubillah. Tapi kalau anak-anaknya dipersiapkan dengan baik, ya, anak yang soleh dan solehah, mereka menikah usia 19, 18, itu subhanallah beda hasilnya.
kami ya alhamdulillah setelah ya waktu kami jadi jurnalis, kami pun sempat ikut institusi bahasa Arab ya di Bandung, namanya Mahadi Malam. Usianya di bawah saya semua dulu. Kemudian juga kami kuliah syariah di Jakarta. Usianya jauh sama saya, waktu saya memang eksepsional. Ya. Usia saya sudah sebenarnya nggak boleh. Ini kampus kami di Jakarta, Libya itu milik Saudi. Ya. Dan kampus kami itu daerah diplomatiknya Saudi di Jakarta. Sebenarnya usia maksimal itu 25, tapi alhamdulillah untuk saya belajar ketika mulai usia 34. Alhamdulillah. Tapi intinya sekelas saya itu usianya ada yang 20, ada yang 19, ada yang 21. Itu Pak, kalau liburan suka ada yang minta izin WhatsApp, bukan minta izin, kirim undangan kalau liburan panjang pertama. Doanya saudara-saudaraku ya, saya akan menikah. Usianya 19, 20 ya. Beda waktu saya waktu kuliah pertama kali. Saya kuliah pertama kali di Universitas Padjadjaran ya, di Vikom 4, alhamdulillah sampai selesai juga ya. Ketika saya di Vikom sampai saya lulus, saya kuliahnya 6 tahun, gak pernah ada undangan pernikahan. Ada yang menikah wanita ya, cuma 2 orang, tapi memang usianya sudah ini. Tapi umumnya kita gak ada yang menikah, kecuali setelah lulus itu pun paling cepat ya setelah lulus tahun kemudian. Tapi ya, ketika kami di kuliah agama, teman-teman itu dari semester 1 Pak, sudah sebar undangan, subhanallah. Dan apakah menjadi berantakan? Tidak. Mereka kuliah biasa. Bahkan apa? Mereka punya mental lebih kuat. Jadi menariknya itu mereka masuk kuliah, menikah. Bahkan yang sebelumnya kami itu kuliah syariah 4 tahun, sebelumnya ada namanya takmili, pra universitas 1 tahun, jadi total 5 tahun. Ada yang masih tahap takmili 1 tahun ini mereka sudah menikah ya. Sehingga ketika di semester 5 atau 6 anak itu sudah 1 atau 2. Tapi saya lihat sikap kedewasaan mereka itu luar biasa. Mereka karena punya belajar, juga mereka kan sudah punya keluarga, mereka tanggung jawab. Akhirnya mereka sambil kuliah, mereka mungkin minimal ngajar mereka ya. Atau kemudian mereka juga sambil wirausaha. Jadi ketika lulus itu mereka subhanallah mentalnya sudah kuat bersaing dengan dunia luar ya, karena dihadapkan dengan punya tanggung jawab ya, sehingga usia itu tidak sia-sia. Mereka lulus, biasanya mereka masuk usia 18, lulus usia 24, 22 atau 23, mereka sudah punya anak tua dan mereka sudah terbiasa untuk ya mencari nafkah. Nah ini masya Allah. Justru pernikahan ini yang saya lihat pada orang-orang yang berdasarkan agama itu banyak yang melahirkan generasi yang tangguh. Ya. Saya waktu jadi wartawan itu saya pernah wawancara orang-orang yang menikah lagi kuliah itu banyak yang memang aktivis masjid dan umumnya seperti itu Pak. Mereka kuliah di UPI, di ITB, akhirnya mendorong mereka itu punya jiwa wirausaha. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Saya punya keluarga yang harus saya tahu. Dia belajar dalam agama dia bahwa suami qawwamuna dan bisa pemimpin bagi wanita ya, atas apa yang melebihkan terhadap mereka, wa bima anfaqu, dan atas apa yang mereka infakkan, maka mereka kemudian bertanggung jawab lebih. Nah itu kami akhirnya pelajari waktu saya jadi jurnalis juga. Kita lihat, kita wawancara anak-anak UPI, anak-anak ITB yang menikah muda, itu subhanallah mereka tangguh Pak. Ya. Ketika lulus itu sudah mereka mohon maaf, mereka tidak apply pekerjaan. Mereka umumnya mereka yang bahkan punya usaha karena jiwanya sudah tangguh. Nah, ini kita lihat keberkahan dari mengikuti syariat dan kuliah. Mereka lakukan itu karena mereka bilang kami takut zina, apalagi kampus kami yang di Jakarta itu ya Jakarta ya bebas di sana. Maka mereka banyak dari daerah mereka bersegera menikah karena itu takut pada perzinahan, takut dari pandangan yang haram. Sedangkan mereka menghafal Quran khususnya, ya, sehingga mereka kemudian bersegera menikah. Dan
dan itu barokah luar biasa. Kemudian kedua, hukumnya menjadi sunnah bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenis dan memiliki biaya menikah dan tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perzinahan. Tapi kalau di zaman ini terus terang susah. Ini hukum-hukum kayak gini ditulis oleh ulama-ulama fikih ya ratusan tahun yang lalu ketika fitnah tidak merajalela seperti sekarang. Fitnah ini ujian. Sekarang ujian itu di jalanan, kita keluar dari masjid kita bisa mengeluarkan perempuan mohon maaf setengah telanjang. Karena kita keluar dari masjid kita sudah berzikir, berdoa, istighfar di sini. Begitu keluar lewat perempuan jalan kaki atau naik motor, ya, cuma pakai ya celana yang sangat minim itu kan kita lihat sehari-hari. Belum lagi fitnah di handphone kita bisa pula melihat wanita-wanita. Nah ini mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam, tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perzinahan. Ini zaman sekarang ini sulit karena godaannya lebih besar dibandingkan zaman-zaman terdahulu. Sebagian ulama katakan makruh bila dia tidak membutuhkan pernikahan. Misalnya dia naudzubillah impoten, lanjut usia yang sudah tidak memiliki nafsu sama sekali. Tapi kalau lanjut sudah usianya tua, tapi tua-tua keladi, ya. Masih sudah tua tapi masih mantap, masih kuat, ya. Maka dia tetap dianjurkan menikah. Sebagai tadi kami sebutkan, Utsman bin Affan usia 80 tahun menikah. Menikahnya dengan siapa yang usia 60, 50 enggak, sama gadis 20 tahun. Utsman bin Affan. Sahabatnya orang-orang perkasa semua, ya. Ataupun sakit-sakitan yang tidak memiliki dorongan syahwat sama sekali. Maka ini sebagai Allah akan makruh karena khawatir antara lain ya dia tidak memiliki ketertarikan sehingga menzolimi pasangannya. Ini alasannya karena khawatir menzolimi pasangannya, sedangkan pasangannya membutuhkan misalnya. Kecuali sama-sama pasangannya juga demikian, ya, maka tidak mengapa. Kemudian memiliki istri dan parameternya. Ini tentunya pengetahuan ini juga buat bapak-bapak yang sudah senior tentunya supaya bisa menasihati kepada anak cucunya ya, ketika memilih pasangan. Disunahkan untuk menikahi wanita yang berpegang teguh pada agama, menjaga kesucian diri dan keturunan mulia, terhormat dan juga mungkin menarik ya. Nabi SAW mengatakan turkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat perkara. 5 liha karena hartanya, ya. Kemudian lihasabiha karena kedudukannya, lijamaliha kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Fadfar bidzatid maka berilah keberuntunganmu dengan menikahi wanita yang taat beragama, ya. Tarabat yada, niscaya kedua tanganmu berdebu. Tarabat yada, tanganmu berdebu ini apa artinya? Engkau akan beruntung, kata orang Jawa, engkau akan menjadi bejo, gitu kan? Beruntung, betul ya Jawa bejo, betul. Kalau menikahi ini, jadi umumnya wanita dinikahi karena harta, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan agama. Maka maksud Nabi SAW itu pilihlah prioritas pertama itu karena agamanya sebagai dasar memilih. Yang lain mengikuti. Hartanya, kedudukannya, kecantikannya mengikuti. Yang pertama lihat agamanya, dia orang yang baik tidak. Agamanya gimana? Dia menjaga hijabnya, manusia wanita. Kalau dia mencari laki-laki, dia lihat dia melaksanakan sholat tidak. Ya. Apalagi laki-laki kalau bisa dipilihkan yang dia yang menjaga sholat berjamaah tepat waktu. Nah, itu dilihat. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan jangan pilih laki-laki yang tidak menjaga sholat, ya, menjaga hak Allah saja dia tidak tunaikan, bagaimana dia menjaga hak keluarga. Jadi jangan nikah dengan mereka kata para ahli ilmu ya. Nah, ini jadi yang pertama itu agama, dan memang yang lain nanti akan mengikuti. Kalau dia alhamdulillah ternyata hartanya lumayan, kedudukan, dia menarik, cantik atau ganteng, maka alhamdulillah. Tapi kalau yang diutamakan salah satu selain agama, maka
maka yang berikutnya bisa jadi kehilangan barokah. Kecantikan akan punah, harta juga akan hilang, kedudukan juga akan ada saatnya dia turun. Tapi agama justru akan mempercantik dan memperindah yang lain. Juga tadi disebutkan para ulama di sini menekankan kembali disunahkan memilih wanita atau pasangan yang berpotensi banyak anak. Karena tadi hadisnya Nabi SAW jelas, tazawwaju waluda waluda, nikahilah wanita yang penuh cinta bagi berpotensi banyak anak. Kata para ulama, kenapa ini disandingkan? Karena kalau seseorang memilih pasangan yang kemudian banyak anak, cara dia mohon maaf kemudian menjalankan potensi itu, kalau pasangannya itu juga penuh cinta, kalau pasangannya dingin ya percuma. Sehingga ini saling berhubungan. Kata para ulama ini saling berhubungan. Wadud, penuh cinta dan juga kemudian banyak anak, ini berhubungan demi untuk memperbanyak keturunan. Dan juga disunahkan memilih gadis perawan, terutama yang menikah pertama kali. Jadi sebagaimana Jabir ketika dia akan nikah, Nabi SAW mengatakan, "Fahal nabi tulaibuha wa tulaibuka." Mengapa kamu tidak menikahi anak gadis yang mana kamu bisa mencubunya dan dia bisa mencubu? Jabir ini sahabat mulia yang dia menyebutkan kepada Nabi SAW bahwa dia akan menikah dengan janda. Terus Nabi SAW, kenapa? Kamu kan baru nikah pertama kali, kenapa nggak nikah sama anak gadis? Ya, ini disunahkan. Tapi kalau memilih janda, maka itu tidak apa-apa. Buktinya apa? Jabir akhirnya menikah dengan janda. Kenapa Jabir bin Abdullah menikah dengan janda? Karena Jabir ini memiliki adik-adik wanita yang masih kecil-kecil. Dia berharap istrinya ini bisa merawat adik-adik perempuannya. Ya. Maka dia mencari janda yang pernah punya anak dan menikahlah mereka. Ya. Jabir ini sahabat, anaknya sahabat juga, namanya ayahnya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini meninggal di perang Uhud sebagai korban pertama. Tubuhnya rusak sampai ditutupi oleh kain. Ya. Sehingga para sahabat melarang Jabir anaknya sendiri untuk membuka kain di seluruhnya karena tubuhnya hancur ayahnya ini. Tapi datang Nabi SAW di perang Uhud, setelah perang Uhud beliau buka dan wanita berteriak karena melihat tubuhnya yang mengerikan. Nabi SAW kemudian mengatakan, siapa yang di antara kalian yang berteriak? Sesungguhnya aku melihat para malaikat, mereka menaungi ruh dari Abdullah bin Haram sampai ruhnya naik ke langit semua, meninggal karena jihad. Artinya memang secara tubuhnya hancur, tapi dia dinaungi oleh malaikat. Artinya dia mendapatkan keutamaan pahala jihad. Ini anaknya, Jabir anaknya. Dan Jabir akhirnya karena tadi ayahnya meninggal dalam peperangan, adik-adik itu masih kecil, perempuan. Maka beliau menikah dengan janda dan Nabi SAW memperbolehkannya. Cuma di awal Nabi SAW mengatakan, kenapa nggak cari gadis dulu? Lalu setelah disebutkan alasannya, Nabi SAW kemudian membenarkan, jadi persilakan. Sehingga bila ada kemaslahatan yang mengutamakan menikah dengan janda, dia boleh mengutamakan janda daripada gadis. Kemudian juga kalau dia bisa memilih dari agama yang bagus, dia memilih yang menarik, maka itu pun kalau dia kecenderungan ke sana, ya itu tidak mengapa, dia pilih kecantikannya. Bisa sama-sama soleh, yang satu dia pilih yang lebih cantik, maka tidak masalah. Atau satu dia pilih lebih ganteng, tidak masalah. Masing-masing punya jodohnya sendiri. Karena kalau pilih yang menarik tentu diharapkan lebih menyenangkan dirinya, sehingga diharapkan untuk tidak tengok kanan kiri setelah nikah. Kemudian kita masuk di antara hukum-hukum khitbah, melamar dan adab-adabnya. Al-khitbah, melamar, adalah memperlihatkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu. Di antara hukum-hukum dan adab melamar, haram seorang muslim melamar seorang wanita yang telah dilamar saudaranya yang lamarannya diterima. Sekalipun dengan cara sindiran. Sementara pelamar yang kedua mengetahui bahwa lamaran orang pertama diterima. Orang lagi dilamar nih, perempuan sama pelamar dan diterima.
Ternyata ada orang yang laki-laki yang masuk duluan. Waduh, ternyata dia sudah dilamar duluan. Nah, dia lamar lagi atau dia sindir. Ya, bapak saya kan pejabat, ya alhamdulillah punya kekayaan begini, dan saya sama anak bapak ini ada kecenderungan. Ya. Padahal dia tahu anak si wanita itu sudah dilamar, tapi dia nyindir-nyindir. Ya. Mungkin menyebutkan keuntungan kalau menikah dengan dia, maka ini diharamkan. La yakhdubu rajulu ala khidbati akhihi hatta yankiha aw yatub. Janganlah seorang laki-laki melamar wanita lamaran saudaranya sehingga dia menikah atau meninggalkannya. Sampai jelas dulu lamaran pertama ini akhirnya berujung dengan pernikahan, ya sudah dia tinggalkan. Atau orang yang melamar pertama ini nggak jadi, Pak, baru dia masuk. Ya. Kenapa ini? Ini karena dilarang, jelas bisa merusak lamaran yang pertama dan juga memicu pertengkaran. Ini yang sangat dihindarkan dalam Islam, permusuhan antara sesama kaum muslim. Agama kita itu begitu detail dalam hubungan sosial. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kalau kalian bertiga jangan berbisik-bisik, ya, dua orang di antara kalian dan meninggalkan orang ketiga. Itu nggak boleh. Karena itu akan menyedihkan. Menyedihkan di sini akan menimbulkan zon. Ini kenapa mereka bisik-bisik saya nggak dilibatkan? Ini kalau kita bertiga. Bahkan kata para ulama, bahkan pakai bahasa daerah. Ya. Ada 3 orang, yang 2 orang dari satu daerah. Mereka berbicara hanya pakai bahasa daerahnya saja. Yang 3 tidak dilibatkan. Itu pun termasuk yang dilarang. Tujuannya apa? Menghindari permusuhan. Jadi agama kita itu semua jalan menuju permusuhan kaum muslimin itu dihindari. Haram melamar wanita secara terang-terangan, bukan sindiran. Dalam masa iddah bain ini maksudnya dia dicerai sama suaminya, ya, dicerai sama suaminya masih dalam masa iddah, tapi masa iddah bain yang bisa dia kembali lagi. Biasanya baru talak pertama, talak kedua, itu kan suaminya bisa balik lagi, bisa rujuk. Ya. Yang sulit itu kalau sudah talak 3, ya dia nggak bisa kecuali nanti istrinya ini harus menikah, mantan istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki dan berhubungan dan tidak boleh settingan. Baru cerai, baru dia nikah lagi boleh. Tapi kalau talak pertama, talak kedua itu bisa iddah di talak pertama dan kedua. Nah ini diharapkan kalau ada ketika seseorang tahu ini perempuan ini yang saya pilih, dia ternyata dicerai sama suaminya dalam masa iddah, terus dia lamar terang-terangan, ini haram hukumnya. Tapi kalau dia menyindir, maka itu boleh. Menyindir bahwa dia ada kemungkinan untuk sama dia atau si wanita ini, maka itu boleh. Jadi nanti wanita ini memilih, ya. Kalau memang misalnya suaminya nggak jadi rujuk, ya dia bisa sama orang ini. Sehingga dia boleh melamar dengan sindiran. Misalnya saya beriman dengan Allah agar Allah memudahkanku untuk mendapatkan wanita salihah. Sesungguhnya aku ingin menikah, tapi nggak langsung tentang dia, tapi lebih ke sindiran yang umum. Ya. Dan yang berikutnya adalah adapun wanita yang beriddah raj'i. Adapun yang beriddah raj'i maka haram melamarnya hingga laparan dengan secara sindiran pun tidak dibolehkan karena dia berada satu hukum istilah. Ini mohon maaf. Menurut saya yang baik ini mohon maaf saya tentukan. Bisa. Justru yang raj'i yang nggak boleh, yang baik tadi saya nggak konsentrasi ya. Yang baik ini yang sudah iddahnya selesai, maka ini yang ya boleh dengan cara sindiran. Tapi kalau iddah raj'i, dia talak pertama, talak kedua, masih dalam masa iddahnya, maka haram melamarnya walaupun dengan cara sindiran. Kenapa? Statusnya hukum istri orang lain. Sebagaimana kita pernah bicarakan dalam masalah warisan,
kalau memang dia meninggal suaminya, sedangkan dia masih dalam masa iddah, maka dia dapat warisan karena dia masih dianggap sebagai istrinya. Dan suaminya ini boleh rujuk kepada istrinya walaupun dengan tidak dengan ucapan, tapi mohon maaf dengan hubungan. Sebagai ulama seperti Imam Malik mengatakan, kalau misalnya sang suami mentalak istrinya sekali, lalu dia tetap masih di rumahnya, ya, dia talak masih di rumahnya, terus di malam tersebut dia berhubungan dengan istrinya, maka itu dianggap telah rujuk karena statusnya masih hukum istri dia. Nah, ini yang mohon maaf tadi saya tidak konsentrasi, ya, yang roji itu tidak boleh. Barang siapa diminta pendapat tentang lelaki pelamar atau wanita yang dilamar, maka dia harus menyebutkan dan kebaikan keburukan pada keduanya, bukan termasuk ghibah. Misalnya bapak-bapak ditanya mengenai ada seorang ingin tahu, saya ini anak saya punya kecenderungan ingin menikah dengan si teteh itu, tetangganya bapak. Itu gimana pak orangnya? Terus bapak kemudian bapak tahu orang itu kayak gimana. Cuman bapak bilang saya nggak mau ghibah. Tidak. Kalau dalam kondisi demikian kita boleh menceritakan secara jujur. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang wanita, oleh seorang wali dari seorang wanita, bagaimana si fulan. Terus Nabi SAW mengatakan si fulan ini dia tidak pernah menaruh tongkatnya. Nabi SAW, walaupun Nabi SAW menggunakan kata kiasa, tidak pernah menaruh tongkat. Maksudnya apa? Dia suka mukul orangnya, suka mukul istri. Maka Nabi SAW katakan demikian, si fulan ini dia tidak pernah menaruh tongkatnya. Maka kemudian yang bertanya ini paham, akhirnya tidak jadi menikah. Ya. Nah, itu boleh kita menjelaskan kalau ada orang bertanya gimana nih si AA itu tetangga anda ini, tahu saya mah dia punya masalah, dia bukan suka ibu begini-begini. Nah, itu kita cerita. Tapi terbatas pada yang nanya. Setahu saya dia playboy, ya. Playboy cap kadal, mainnya sama PRT gitu, pacarannya. Nah, itu kita kasih tahu, ya gitu. Bukan ghibah, tapi yang hanya kepada yang bertanya saja. Melamar hanya sekedar janji tentang pernikahan dan pengungkapan keinginan, namun ia bukan pernikahan, masih tetap orang lain, belum jadi suami istri. Artinya kalau melamar, apalagi kita baru tunangan ceritanya, itu belum menikah. Jadi tetap tidak halal apa yang dihalalkan dari suami istri. Pada udah tunangan sok atau mana mau nonton berdua sok, mau makan berdua sok, ya, mau liburan healing berdua lebih parah gitu. Tapi terjadi di masyarakat kita, betul tidak? Sudah tunangan kayak sudah orang mau nikah. Nggak usah tunangan tadi saya pacaran saja. Nah, ini saya mengingatkan ya, kalau di keluarga kita masih ada yang seperti itu, anak atau cucu bapak, peringatkan Pak, hati-hati, kita nanti ditanya, buat usahaku ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya tidak ragu menyatakan pacaran itu zina. Kami pernah ya mau, bahkan saya penelitian itu saya lakukan kira-kira 14 tahun yang lalu, bagaimana pacaran, kemudian bagaimana kita sampai ke penanggulangan kenakalan remaja, kita ke komisi penanggulangan AIDS, itu semua keterkaitan itu mengerikan. Saya tidak ragu menyatakan bahwa pacaran itu zina, ya, sudah pacaran itu zina. Ya. Karena itu kita jauhkan. Kalau memang keluarga kita ada yang di sana, kita jauhkan dari perbuatan tersebut. Allah Maha Besar. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila diskusi ada pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan. Ini Ustaz, katanya ada yang menceritakan bahwa Rasulullah salah satu orang muslimnya itu tidak adalah hamba sahaya dan Tidak apa? Ya, waktu mau dinikah dia tuh hamba sahaya yang tidak mau dinikah oleh Rasul. Jadi dia cuma mau jadi hamba sahaya Rasulnya saja. Apakah itu betul? Sedangkan Islam kan untuk membebaskan manusia gitu. Masa sampai ada seperti itu gitu? Ya, Allah Maha ya. Memang pernah ada dulu
wanita yang mau dinikahi Nabi SAW. Namun dia menolak. Ya. Cuman yang tambahan menjadi hamba saya itu saya baru dengar. Tahu saya kemudian Nabi SAW tidak jadi. Ya. Tidak jadi dengan dia. Mungkin dia karena kebodohan dia tidak memahami bagaimana kedudukan Nabi SAW. Tapi memang dia menolak. Ada wanita yang itu menolak. Tapi setahu kami dia tidak menjadi hamba sahaya. Dia tidak menjadi hamba sahaya. Nabi SAW pernah seperti demikian. Terus dia menolak. Ada juga wanita yang datang kepada Nabi SAW, dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Menghadiahkan diri seperti ya, semacam budak juga. Artinya dia menghadiahkan diri. Tapi Nabi SAW beliau menolak dan beliau mengatakan, adakah di antara kalian yang memiliki hajat? Maksudnya mau dengan wanita ini. Akhirnya ada sahabat yang mau, akhirnya dinikahkan dengan wanita tersebut. Nah, tapi kalau menjadi budak itu saya tidak tahu. Ya. Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau ada kisahnya yang menjadi budak. Karena setahu saya Nabi SAW tidak ada. Adanya beliau maulah orang yang membantu. Seperti Anas bin Malik itu membantu di rumah beliau. Ya. Tapi saya tidak tahu ada beliau punya budak wanita ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Silakan bila ada yang ditanyakan lagi. Ya. Ini Ustaz, Ya. ada kisah tentang Muawiyah. Katanya Muawiyah punya anak dari hasil dengan budaknya. Nah anaknya itu sama teman-teman yang lain dianggap anak zina. Apakah itu? Tidak. Anak hasil dari hubungan majikan dengan budak itu tidak dianggap zina. Walaupun tanpa jalur pernikahan. Walaupun apa? Kalau dengan budak itu tidak melalui jalur pernikahan. Tidak menikah, tapi ketika otomatis menjadi dia miliki budak tersebut, otomatis dia halal. Banyak ayatnya. Wa ma malakat aimanukum. Malakat aimanukum itu yang dimiliki oleh kalian, itu budak-budak. Milkul yamin itu budak-budak. Ya. Jadi itu sudah sah jelas. Bukankah ketika Islam turun itu perbudakan itu sudah tidak Urusan berbeda. Wah, apa buktinya bahwa langsung tiba-tiba hilang? Bukan. Perbudakan masih ada. Ya, perbudakan masih ada. Dan seseorang itu dianjurkan untuk membawa budak, tapi bukan wajib. Bukan wajib. Ada saatnya dia memang membutuhkan waktu itu. Ya. Tapi intinya hukum itu berlaku. Dan perbudakan itu akan ada terus ada sampai akhir zaman. Sekarang memang kita tidak melihat di sekeliling kita tidak ada. Tapi di beberapa tempat dunia ini masih ada yang terjadi perbudakan, cuman tidak diekspos. Dan itu sunatullah, artinya akan terjadi sampai akhir zaman. Nanti kalau kita jadi negara muslim, mungkin generasi anak kita atau siapa berperang dengan negara kafir, ketika mereka ditawan, itu mereka akan menjadi budak. Itu para tahanan wanita itu akan menjadi budak. Misalnya Indonesia nih, saya ingat ini dosen saya, saya bilang, wah, karena kita bahas, misalnya kita belajar bab fikih, kita tuh bahas bab perbudakan tuh kita bahas. Saya bilang, Syekh, apa emang ada gitu perbudakan? Kenapa kita perlu bahas itu? Dia bilang, ya, perbudakan itu akan terus ada sampai akhir zaman, sunatullah. Makanya kenapa terus dibahas? Mungkin sekarang tidak terlihat, tapi ada dan akan terulang. Misalnya Indonesia nanti misalnya jadi negara muslim, Australia negara kafir. Kita perang melawan Australia, ya, maka nanti wanita-wanita itu jadi tawanan, kemudian menjadi apa? Jadi budak. Nah, ini perbudakan itu antara lain ketika negara muslim menguasai negara kafir, tawanan-tawanan wanita itu jadi budak, tawanan laki-laki yang ditawan itu jadi budak. Ya. Kalau mereka masuk Islam, nanti dianjurkan juga untuk dibebaskan. Ya. Artinya itu sunatullah, nanti akan berulang lagi. Watilkal ayyamu nudawiluhu bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Sekarang mungkin tidak terlihat, tapi nanti akan ada. Seperti itu ya Allah. Nah, jadi intinya itu saya nggak tahu ya itu dapat dari mana referensinya. Jadi kalau dalam referensi sejarah ini kita harus hati-hati itu ya. Terutama kita khawatir yang seringkali yang mencemarkan nama-nama sahabat ya. Itu banyak dari buku sejarah, antara lain dari versi yang Syiah. Ya, apalagi di Bandung ini ada beberapa
penerbit yang dia cenderung ke arah Syiah. Ya. Kita harus hati-hati. Ya. Karena kita tahu di sini ada organisasi agama Syiah di Bandung yang besar seperti IJABI, Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia, di Jalan Kampus, dan dia juga punya sekolah di mana namanya? Jamani. Ya. Mereka punya penerbit-penerbit. Di antara penerbit yang terindikasi adalah penggerak-penggerak dari Syiah ini Mizan. Mizan itu Haidar Bagir kan jelas tokoh Syiah. Ya. Juga saya ingat ada salah satu penulis anak-anak dulu ya yang aktif di Mizan juga. Pernah diwawancara sama teman saya, memang arahnya ke situ. Adik saya juga dulu pernah melamar di sana. Yang ternyata mereka ada kajian-kajiannya itu mengarah ke sana. Itu hati-hati. Jadi kita selektif dalam melihat sumber rujukan, ya. Karena banyak buku-buku Syiah ini dia merusak reputasi sahabat. Ya. Bahkan jangankan Muawiyah ya. Abu Hurairah saja cara mereka sistematik. Mereka tidak bilang. Mereka sebenarnya begini, sahabat selain Ali bin Abi Thalib, selain Miqdad, itu semuanya kafir. Kalau dalam Syiah ini, Abu Bakar, Umar itu kafir. Cara mereka untuk kemudian merusak kepada kaum muslimin adalah dengan tidak mengatakan langsung kafir, tapi dengan merusak reputasi mereka. Seperti Abu Hurairah itu dianggap orangnya bermasalah begitu. Padahal Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sehingga para ulama katakan kalau Abu Hurairah dianggap tidak bisa diterima, orang yang bermasalah, sehingga hadisnya tidak diterima, maka sepertiga agama Islam itu hilang. Kenapa? Karena beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau sama Abdullah bin Umar. Ya. Nah, itu cara mereka. Cara mereka itu dengan merusak reputasi para sahabat. Muawiyah itu salah satu tokoh yang dibenci oleh orang-orang Syiah. Jadi hati-hati, jangan sampai ternyata itu ya sejarahnya ditulis oleh orang-orang penerbit Syiah ataupun penulis di di situs-situs yang ternyata afiliasinya ke Syiah, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.